Hai keluarga Fermetan di seluruh Indonesia, welcome back to Rumah Fermetan. Guys, seperti yang kalian tahu kan, saya itu kebiasaan meriset tanaman ya. Setelah saya riset tanaman yang baru datang ke rumah saya ya, itu ada risetannya itu tanggulnya ya, atau bonggolnya yang lama. Yang kedua, itu setelah saya riset di tempat saya pisah lagi biasanya kan. Jadi tergantung situasi dan kondisi dari tanamannya. Nah, hari ini saya akan memberitahukan keuntungan kita dalam meriset tanaman aglonema kita. Karena saat kita meriset, kita bisa malah memanen tanaman lain. Ditonton videonya sampai habis. Let's go! Nah, ini dia guys, satu. Ini ada Suxom White dan ini ada anakannya dari bonggolnya yang dulu. Tuh, cantik kan? Lalu ini ada sebentar. Ini ada Wulandari yang dulu saya adopsi, saya beli, terus saya potong bawahnya ya. Saya potong bawahnya, terus saya riset, sudah saya riset, terus tanggulnya itu saya riset lagi. Jadi saya tuh kalau misalnya tanamannya memang ada bakat-bakat sakit ya, sebelumnya itu memang ada bakat sakit, biasanya saya risetnya 2 kali ya. Riset 2 kali itu bagaimana sih? Waktu pertama kali tanaman datang kan saya riset pertama, tapi dianya punya penyakit. Saya rawat, setelah muncul 3-4 daun, saya potong seperti ini. Tuh ya. Jadi masih ada daun lamanya nih, daun pancingnya ada 2 ya. Sebenarnya kayaknya daun pancingnya ada 3 ya, daun 3. Cuman mungkin yang daun pertamanya, daun yang satunya itu sudah gugur. Sekarang dia sudah muncul 2 tunas guys. Tuh, Wulandari jadi lebih banyak tuh ya. Jadi ini memang keuntungan dari riset tanaman. Dan satu lagi ya, ini dia aglonema yang termasuk rare, langka ya. Ini adalah aglonema rosa ya, seperti ini tuh. Ini dulu pucuknya tapi sudah saya potong seruas-seruas waktu itu ya. Dan ini tanggulnya. Oke ya. Ayo kita panen mereka satu-satu. Tonton lebih dekat. Oke ya guys, ini suksomnya ya. Ini ada tanggalnya, tapi saya nggak tahu ini tanggal berapa ya. Sudah lupa juga saya juga ini ya. Mungkin sekitar 3-4 bulanan kayaknya nih. Ya, mungkin sekitar bulan Agustus nih saya adopsinya ya. Ini mahal ya. Suxom White itu mahal. Oke. Suxom White itu mahal. Dulu ini saya beli tanaman impor. Ya, tanaman impor. Habis itu begitu nyampe sini, saya potong bonggolnya, saya tanam. Dan akhirnya bonggolnya jadi begini ya. Jadi 1 daun pancing sebelumnya, jadi sekarang sudah 4 daun. Dan waktunya saya pisah dia dari bonggol tua ya guys. Jadi jangan pernah mau dipertahankan bonggol-bonggol tua, karena bonggol tua itu pasti akan rusak ya. Nih, saya ambil air 600 ml seperti biasa dan diberikan verliquid. Oke, verliquidnya sekitar 6 ml atau setengah tutup botol. Oke, nih dipersiapkan dulu ya guys, biar jangan kelupaan. Nih, wah, iya udah 4 bulanan nih. Nih, pocin itu gede-gede ya akarnya ya. Tuh, biar kita lihat juga ya. Nih, tuh. Nih, ya. Ada satu lagi, guys. Entah dia ini nggak jadi atau bagaimana ya. Wah, kayak gini nih. Ini makanya kalau dari bonggol tua ya, jangan lupa untuk dipisah, karena nanti dia bisa jadi gagal tumbuh kayak gini nih, bisa juga ya. Kalau sudah 4 daun kayak gini dipisah aja ya. Sebentar saya cuci, oke? Guys, ini ya. Jadi dia muncul dari batang yang atas nih. Seperti ini tuh. Waktu itu saya pisah, bawa 1 ruas seperti ini. Nih. Jadi bonggol tua pasti akan membusuk ya.
Yang akan saya bawa itu hanya akar barunya, ya, akar yang cantik-cantik ini aja yang saya bawa, ya. Ini. Lalu ini saya potongnya di mana? Saya potongnya pas-pasan. Bisa dilihat ya di sini, ya. Ini apa ya? Ini dari daun pancingnya dulu kayaknya nih, guys. Tuh seperti ini, ya. Tapi ini kita harus bawakan akar dianya biar dia cepat beradaptasi seperti ini. Lalu kita tinggal potong tuh. Nah, masih bersih dia nih, ya, akarnya pun putih bersih tuh, ya, akar baru semua. Lalu yang ini, ya, ini ada satu anak ini masih bisa tumbuh anaknya, tapi walaupun lama, ya. Ini sepertinya anak ini udah kena penyakit dari bawahnya, ya. Makanya ini nanti kalau lama-lama ini masih bisa muncul, ya. Tapi jangan kita tanam bersamaan dengan bonggol ini. Jadi kalau misalnya kalian panen bonggol kayak gini-gini nih, dipisah aja. Kita kasihkan povidon iodin, ya. Lalu kita tanam di sini. Nih, dan posisinya harus tetap sama ya, guys. Posisinya harus tetap sama karena si tunasnya ini masih ke arah atas gini. Ya, ini rajin dijemur aja nanti. Mudahan dia cepet naik, ya. Tuh. Oke. Ya, lalu ini kan tinggal kita tunggu nih 30 menit. Sambil kita tunggu 30 menit, ya, kita kerjakan tanamannya yang lain, ya. Tanaman yang kita panen yang lainnya, yaitu si wulandari nih, guys. Nah, nih. Wulandari ini, guys, ceritanya dulu sudah saya riset, lalu saya tanam. Setelah saya tanam begini, saya potong pucuknya lagi. Saya potong lagi pucuknya, akhirnya dia jadi seperti ini. Jadi muncul. Nanti yang ini kita akan potong pucuk lagi di video yang lain, oke? Ya, ini kita akan potong pucuk. Untuk mendapatkan seperti ini caranya gimana? Disaksikan videonya nanti, ya. Jangan lupa di-subscribe YouTube-nya Rumah Farmetan. Jadi waktu pas saya motong ini, kalian bisa jadi orang pertama yang nonton. Oke? Nanti kita potong dia, ya. Nah, kita panen ini, ya. Ini daun pancingnya masih ada 2, ya. Daun pancingnya masih ada 2. Ini sepertinya susah ya untuk kita buat dia, kita korek-korek karena posisinya tuh. Ini hidroton bawahnya nih. Saya buat hidroton. Dibanding buat pakai styrofoam, saya lebih suka pakai batu-batuan, ya, atau pakai hidroton. Cuman kan hidroton memang mahal, guys. Nih, saya korek ya, guys. Nih. Saya korek, saya lihat, saya mau motongnya nanti dia di mana, ya. Tuh. Seperti ini. Nah, wah, cakep. Saya ketemu akarnya bagus, udah seneng banget sayanya, ya. Karena ini dia dari bonggolan kayak gini, ya. Bawalah akar sebanyak-banyaknya, ya. Bawa akar sebanyak-banyaknya, jangan sedikit-sedikit, ya. Kecuali anakan samping, jatuh. Nih, seperti ini. Tuh, kita lihat, nih, ya. Kita bersihkan, ya. Kalau mau dibersihkan pakai air juga bisa, ya. Tuh, biar terlihat lebih enak. Tuh, ya. Nah, ini tinggal kita potong, ya. Ini potongnya di mana? Kita potongnya di sejajar. Ini kan batang utamanya, ya, guys. Batang utamanya ini kita tinggal potong di sini. Tuh. Nah, cantik ya. Saya panen aja mulu kerjaan saya di sini, ya. Panen. Makanya dipotongin tanamannya biar cepat panen. Kalau mau rimbun pun enggak apa-apa, dibiarin rimbun. Tapi seperti video saya yang sebelumnya, ya, si Dutricolor itu, ya, tanaman yang nanti dia itu tua akan kemungkinan membawa sakit. Jadi tetap harus diregenerasi tanamannya.
Nih, akarnya cakep guys. Sudah, ini tinggal kita panen aja nih. Nih, dia pecah tunas itu dari belakang daun ini. Nih, ini daun ya, belakang daun. Jadi dari belakang daun ini dia muncul si tunas ini. Tuh, ya, anakan samping jadinya. Kita paksa dia untuk bertunas ya. Jadi kalau kita potong pucuk ya, kita kalau potong pucuk guys, itu kita paksa tanamannya untuk bertunas ya. Itu kalau kita matikan pucuknya. Ini tinggal kita potong ya. Kayaknya saya agak susah, seperti ini aja ya. Nih, tinggal kita potong sejajar ya, sejajar. Akarnya jangan kena ya. Tuh, pisaunya super tipis ya, jadi enak banget, akarnya nggak kena nih. Tuh ya, wah cakep. Wah, tiap minggu panen. Yang dipanen juga bukan aglo yang biasa-biasa aja ya, karena saya juga waktu itu belinya dari kecil, belinya tidak yang terlalu mahal. Akhirnya saya riset, inilah kelebihan dari meriset tanaman ya. Ini batangnya masih panjang nih guys, tuh. Nih, batangnya masih panjang. Tuh ya, masih ada dia kemungkinan menghasilkan anak, masih ada. Jadi kayak gini apa dibuang? Jangan ya. Jangan dibuang kayak gini. Kita masukkan lagi dia ke habitatnya ya. Mudahan dia masih mau ngasih anak. Kalaupun dia nggak mau ngasih anak, ya udah ya. Sudah kita panen 2 guys. Jadi jangan juga rakus-rakus amat ya. Nih, seperti ini. Dan ini lahir dari rumah fermetan guys, ulandarinya ya, sudah jadi aglonema lokal ya. Tuh, tinggal kita isi. Oke, ini tanaman yang kedua, si wulandari yang kita panen. Sudah 3 pohon guys yang kita panen. Lalu yang ini adalah aglonema rosa. Ya, ini rosa sepertinya ya. Rosalinda ya. Daun barunya masih agak memanjang gini. Ini item koleksi loh guys. Waduh, ini mahal banget nih. Wow, akarnya wow. Kayak mana ini? Nyangkut akarnya di bawah. Wow. Nih ya. Nih seperti ini. Wah. Dia dari sini, guys. Oh, alah. Anak ketemu anak nih kayaknya ya. Sebentar kita potong dulu ya. Kita potong dulu aja. Oh, waktu itu ini rosanya double head. Bener. Ini kita potong aja. Kita jangan motong ada mata tunas ya, bahaya soalnya. Sayang kalau dibuang mata tunasnya. Kita cek. Oke, kita potong. Ya, kita potong di sini ya. Tuh. Nih ya. Masih bersih batangnya nih. Ini kita tinggal tutup ya. Tinggal tutup dengan povidon iodin. Lalu ini kita pinggirkan dulu, lalu kita nih. Bingung kan guys, double head kayak gini. Masa dari lahir udah double head? Udah, kita belah aja dia si double headnya ya. Ini tinggal dipotong gini aja guys. Sap. Tuh. Dah ya. Ini aglonema rosa. Akarnya 1, akarnya 2, apa masih bisa hidup? Gak apa-apa ya, yang penting dia jangan bawa penyakit dari bonggolnya. Gak apa-apa. Nih, wah, ini bisa ada calon tunas lagi nih guys. Kita tunggu aja ya. Ini seperti calon tunas juga nih, tuh ya. Ya mudahan jadi ya, mudahan dia jadi. Kita tinggal tanam lagi aja ya. Nih akarnya masih putih-putih bagus. Tapi kalau nggak kita panen, nanti malah jadi bisa gagal panen. Nih, kita tinggal benamkan aja, ya. Medianya dengan medianya yang sebelumnya.
Dah ya, ini aglonemanya Rosa tadi kita tanam lagi ya. Kita nggak pernah tahu kalau dia mau ngasih keturunan lagi ya. Jadi biarin aja dia di situ. Yang penting kita panen hasilnya dulu. Oke, ini saya bersihkan dulu sambil saya cuci tangan dulu ya guys. Oke guys ya, ini tadi sudah saya bersihkan sambil saya tunggu waktu rendamannya ya. Rendamannya itu sekitar 30 menit ya guys untuk tanaman-tanaman seperti ini ya. Kenapa sih harus direndam Verliquid Bu? Kenapa nggak direndam sama yang lain gitu? Bisa nggak pakai rendam ini, rendam itu boleh, monggo, terserah aja ya, bebas. Tapi kalau menurut saya yang paling bagus itu Verliquid, karena Verliquid itu isinya dia udah ada mikroorganisme yang baik ya, mikroorganisme yang baik, lalu dia juga ada unsur haranya gitu ya, dan terbuat dari bahan organik, bukan dari bahan kimia ya. Nih kita satu-satu kita kerjain, oke? Dan ini kalau kayak gini saya tanamnya pakai apa nih? Saya tentunya akan memilih menanam memakai fermentan baby ya, karena dia baru sedikit akarnya ya, masih batang muda. Saya akan menggunakan fermentan baby ya guys, untuk lebih cepat merangsang dia tumbuh akar dan meminimalkan stresnya dia ya. Jadi memang kalau pakai fermentan baby itu, kalau tanaman-tanamannya seperti ini nih ya, itu kayak kita tanam akarnya cuma 1-2 biji itu masih seger ya. Apalagi tanamannya masih sehat dalam posisi seperti ini. Siapa di rumah yang kocinnya lemes tuh? Kocin di rumah fermentan tegak-tegak semua guys. Kita siapkan potnya ya. Ini pot 1 untuk fermentan baby dari Suksum White. Nih ya, kita isi. Mau dikasih osmokot atau pupuk slow release bagian bawahnya boleh ya, mau tidak juga boleh, kita kasih di bagian atas saja boleh ya. Lalu kita tinggal masukkan seperti ini. Wah cantik banget, matching sama warna potnya ya. Ya tinggal kita penuhin ya guys. Lalu kita kasih sama pupuk slow release. Ini Suksum White-nya udah jadi lokal guys, sudah jadi lokal, bukan tanaman impor lagi ya, karena udah lahir di rumah fermentan nih ya. Pastinya dia akan strong, cantik ya, cetar ulala lah pokoknya ya. Selesai tanaman pertama Suksum White. Ya ini wulandarinya ya, saya keluarkan aja dua-duanya nih si wulandari. Ini saya kembalikan aja dulu ke dalam sini ya. Lalu ini sama ya, saya kasihkan povidon iodin seperti ini ya di batangnya. Tuh ya. Saya nggak pernah takut bonyok guys, batang-batang kayak gini. Kalau sudah saya rendam Verliquid itu saya nggak pernah takut bonyok dia ya. Apalagi kalau saya habis kayak gini ya, habis saya pisah dia dari tanggulnya, saya nggak pernah takut ya. Makanya kadang-kadang saya nggak pakai povidon iodin, langsung saya tancap aja. Oke, nih potnya kita isi langsung 2 tuh. Wah, kita panen wulandari. Ini wulandari nih ya, paling banyak ya, paling banyak. Orang komplain tanamannya mati ya. Karena kebanyakan impor guys. Entah impor atau mungkin yang sebelumnya ngerawatnya bagaimana. Tuh. Lalu kita masukkan ya seperti ini, tambahin dikit lagi, baru kita tambahkan media fermentan baby.
si Wulandari. Kita tanam si kakaknya. Oke. Oke, ini tanaman kedua ya. Wulandari yang kedua kita panen hari ini. Cantik banget. Oke, ini dua tanaman rosa yang terakhir ya guys ya. Memang ya kalau berkebun dengan fermentan itu santai banget ya. Santai banget itu gini, jangan pernah takut riset tanamannya ya. Kita riset, yang perlu diriset, diriset. Yang perlu kita pisah bonggolnya, kita pisah bonggolnya. Yang perlu kita riset sampai 2 kali, jangan lupa kita riset 2 kali. Karena apa? Nggak ada ruginya juga. Apalagi tanaman-tanaman yang sudah diriset 2 kali, seperti Wulandari ini tadi ya. Udah batangnya tinggi, kita potong lagi pucuknya, udah kita riset 2 kali. Akhirnya jadi kemungkinan untuk dia tumbuh lebih dari 1, tunasannya itu tinggi ya. Ini yang rosa kita tanam ya. Sama guys, ini hari fermentan baby ya, karena memang panen hasil tanian ya, hasil tanaman yang di riset. Oke. Dan gini loh guys ya, banyak yang saya tanya sama saya, Bu, kok saya nggak bisa kayak gitu ya gitu, kok harus seperti itu ya. Iya, harus seperti itu, kecuali kalian yakin bahwa si pemilik tanaman itu mengerti gitu. Atau misalnya kita mau beli tanaman, nah yang kita mau ambil tanaman itu mengerti cara menangani tanamannya. Maksudnya dia bukan hanya sekedar menjual, tapi juga dia merawat ya, atau mengerjakan tanamannya. Tapi itu jarang sekali sih guys. Kenapa saya bilang jarang? Karena namanya seller kan tujuannya untuk menjual tanaman ya. Jadi kita nggak bisa salahkan untuk si seller. Nah, saya punya ide ya. Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Saya ada punya rencana ya. Saya ada mau punya rencana. Nanti saya akan ikut lelang di Facebook ya. Beli tanaman online nih dari lelangan Facebook. Nanti saya beli tanamannya ya. Nggak usah yang mahal-mahal juga, nggak masalah ya. Nanti saya beli tanamannya, lalu dikirim ke Balikpapan. Nanti saya riset tanamannya, lalu tanaman-tanaman itu nanti akan saya rawat selama 1 bulan, 2 bulan. Lalu tanaman itu akan saya jadikan giveaway untuk subscriber dari Rumah Fermentan. Menurut kalian gimana? Setuju nggak dengan ide saya ini? Perlu nggak kita beli tanaman online, terus nanti saya riset. Setelah saya riset, saya perbarui tanamannya, dan belum tentu berhasil loh guys ya. Karena waktu kita riset atau berusaha untuk membuat tanaman itu menjadi lebih sehat, kadang-kadang penyakitnya itu sudah di batang. Tapi nanti kalau tanaman yang berhasil kita riset ya, tanamannya akan saya jadikan giveaway. Siapa yang mau? Ketik di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau misalnya sudah sehat si aglonya, nanti bisa kita jadikan giveaway. Mungkin tidak 1 tanaman, bisa aja 2, bisa aja 3, bisa aja 4, bisa aja 5, bisa aja 10 ya. Jadi nanti setelah saya riset akan saya jadikan giveaway. Komen ya di kolom komentar di bawah. Rosa. Ya, nih guys ya, tanaman rosa yang kedua ya. Jadi dengan melakukan riset aglonema ya, hasil dari tanggul-tanggulnya itu inilah semuanya ya. Jadi meriset itu bukan membawa petaka kok guys ya. Kalaupun pucuknya yang kita riset itu ternyata sekalinya jadi die atau mati,
tanggulnya bisa masih menghasilkan anak untuk kita. Jadi jangan pernah takut di riset tanamannya, karena nanti dia justru akan bisa menjadi jauh lebih sehat dibanding kondisi tanaman sebelumnya. Oke, tinggal kita siram guys. Oke, ya, ini kita air rendaman verliquidnya kita kasih ke tanamannya tadi, ya. Tuh, ya. Jadi nggak terbuang cairan rendamannya tadi ya guys, tuh. Dikasih di daun, di medianya, ya. Tuh, saya panen Suksum White guys, ya. Tuh, ya. Jadi tanamannya udah makin sehat, makin subur lagi ya. Ini video kita hari ini guys, hasil panenan dari tanggul atau bonggol-bonggol yang sudah kita riset ya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu dalam merawat aglonema. Yang pertama, yakin aja dulu dikerjakan ya guys. Setelah kita yakin, kita persiapkan bahan-bahan atau alat-alat yang kita pakai yang terbaik untuk dalam beraglonema. Oke, thank you for watching. Jangan lupa ya guys, di subscribe YouTube-nya Rumah Fermetan dan di like videonya, dikasih komen untuk pertanyaan saya tadi, dan di sharing ke teman-teman yang lain biar nanti jadi banyak ya, jadi banyak yang ngumpul, makin banyak kita bisa tanya jawab. Oke, thank you all for watching. See you next time. Salam sehat, salam hijau dari Rumah Fermetan. Bye bye, Happy New Year.